Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan banyak membahas tentang bagaimana mengembangkan sebuah toko online, dan nanti semua materi akan coba saya susun secara runut, dan harapannya teman-teman juga bisa mengikuti dengan proses yang runut tersebut juga. Apalagi untuk tahapan pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya harus diikuti dengan runut. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak yang di tengah jalan akhirnya bingung. Karena apa? Karena prosesnya direkap di akhir kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena nanti juga akan menyulitkan teman-teman sendiri. Kemudian penggunaan perangkat ya, karena di sini nanti di tutorial ini saya akan menggunakan PC, menggunakan desktop, dan mungkin nanti tampilannya akan sedikit berbeda ketika teman-teman juga menggunakan smartphone ya atau ponsel. Tapi tidak perlu khawatir, yang penting nanti teman-teman memahami semua prosesnya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk tahapan-tahapan yang akan kita bahas ya pada pertemuan pada serial ini, lebih tepatnya saya menyebutnya ya. Untuk pengembangannya nanti kita akan mengikuti beberapa proses ya. Yang pertama yaitu kita nanti bagaimana mendapatkan sebuah hosting dan domain. Nah, jadi seharusnya untuk domain dan hosting ini berbayar sebenarnya. Cuman karena nanti ini kita gunakan untuk latihan, tapi meskipun ini untuk latihan, tapi kalau teman-teman ingin mengembangkan ini secara serius, sebenarnya bisa juga ya. Nanti kita akan bagaimana mendapatkan domain hosting secara gratis. Kemudian bagaimana nanti kita menginstalasi website kita ya. Jadi nanti kita akan menggunakan CMS atau Content Management System. Kemudian bagaimana menginstalasi toko online di website tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya jadi kita bagaimana nanti menambahkan produk, mengelola produk, dan lain sebagainya ya. Kemudian bahasan selanjutnya nanti kita akan coba untuk mengatur shipping metodenya atau metode pengirimannya. Ketika customer sudah memasukkan alamat, kemudian nanti kita bisa memilih beberapa shipping method atau metode pengiriman yang bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya kita akan sedikit coba membahas tentang sistem paymentnya ya, atau sistem pembayaran. Jadi bisa menggunakan transaksi melalui transfer bank, atau nanti saya ingin sedikit memperkenalkan tentang payment system yang menggunakan pihak ketiga ya. Jadi dan kendala-kendalanya nanti akan seperti apa ya. Bahasan yang pertama kita akan membahas tentang e-commerce itu dulu sendiri seperti apa ya. Jadi e-commerce itu secara umum diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet ya. Jadi selain itu e-commerce juga diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara dua perusahaan atau dengan konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi secara elektronik ya. Jadi yang menjadi highlightnya adalah bagaimana transaksi itu dilakukan secara elektronik, baik itu misalnya pertukaran dan penjualan, servis, barang, terus dan informasi secara elektronik. Jadi tidak hanya transaksi barang ya, tapi bisa misalnya layanan, bisa informasi dan sebagainya. Kemudian ini adalah perbedaan, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ada yang disebut dengan e-commerce stores ya, atau online marketplace. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau e-commerce stores ya, jadi kalau toko untuk e-commerce itu adalah toko yang kita kembangkan sendiri. Nah, sekarang juga sudah banyak berkembang yang disebut dengan online marketplace ya. Contohnya misalnya Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, itu cukup banyak. Nah, untuk dari segi investasi ya, investasi untuk e-commerce stores ini saya bahas sedikit saja, yaitu kita memerlukan budget yang di awal cukup ya. Kita harus menyediakan budget lah ya, untuk misalnya beli domainnya, beli hostingnya, misalnya harus ada admin untuk mengurus dan sebagainya. Itu kita masih butuh biaya ke sana. Cuman untuk online marketplace dari segi investasi ya, kita hanya membuat akun ya. Nah, nanti kita harus bayar kalau misalnya kita menginginkan layanan-layanan mereka yang bersifat primer ya, atau misalnya premium ya.
Kemudian untuk functionality dan extensibility. Jadi kalau di e-commerce stores kita bisa menambahkan sendiri, misalnya fiturnya, oh saya ingin ada fitur ini, fitur A, fitur B, fitur C, gitu kita bisa menambahkan dengan mudah. Karena apa? Karena itu milik kita sendiri. Tapi kalau di online marketplace kita tidak bisa dengan mudah untuk menambahkan seperti itu. Karena apa? Ya terserah si pemilik marketplace-nya ya. Jadi wah ini saya ingin ada fungsi chatnya misalnya, dan ternyata di marketplace yang kita gunakan belum ada, belum tersedia, ya kita harus menunggu dulu. Kemudian dari segi maintenance ya, jadi maintenance kita memerlukan, kalau di e-commerce stores kita memerlukan adanya maintenance yang ya lebih intens lah ya. Tapi kalau di online marketplace kita tidak perlu perawatan, maintenance. Karena apa? Karena sudah dilakukan oleh si pemilik marketplace. Jadi kita tidak perlu menyediakan tenaga khusus untuk maintenance-nya. Ya, jadi prosesnya nanti seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, terus seharusnya seperti apa gitu. Jadi apa yang perlu kita kembangkan, e-commerce stores atau online marketplace ya. Jadi kalau dari sisi saya, dua-duanya harus kita kembangkan ya. Jadi saya sering menganalogikan bahwa antara e-commerce stores dengan online marketplace itu perbedaannya seperti ini. Jadi kalau e-commerce stores atau toko kita itu seperti ketika kita memiliki sebuah toko fisik ya. Misalnya kita punya toko fisik dan ingin kita ikutkan dalam sebuah pameran misalnya untuk mengenalkan produk kita. Nah, online marketplace itu biasanya saya sebutkan sebagai seperti kita ikut pameran ya. Misalnya ya contohnya seperti ini, kita ikut pameran, begitu pamerannya bubar, ya udah kita nggak bisa jualan lagi. Nah, orang ingin mencari produk kita di mana? Ya di toko fisik kita, ya kan? Nah, di e-commerce stores itu adalah toko fisik kita. Jadi seperti itu. Jadi bayangannya seperti itu. Sehingga dua-duanya harus kita kembangkan. Karena apa? Kalau misalnya kita ingin membangun brand itu dengan baik, ya kita harus punya tempatnya. Tapi kalau misalnya hanya ingin jualan biasa, ya sudah. Oh, saya cukup online marketplace saja. Kalau silahkan. Itu lebih mudah. Nah, kenapa yang kita highlight untuk seri ini adalah e-commerce stores? Karena untuk online marketplace saya rasa tidak terlalu sulit ya, tinggal kita bikin akun, jualan, sudah selesai. Nah, tapi untuk yang e-commerce stores nanti kita butuh beberapa tantangan ya, sehingga kenapa yang kita kembangkan yang ini. Nah, untuk membangun sebuah toko online ya kita memerlukan setidaknya ada dua ini ya minimal ya. Jadi kita membutuhkan adanya domain. Domain itu adalah alamat atau URL toko online kita. Ya, misalnya toko saya misalnya murhadistore.com misalnya, seperti itu adalah domain ya. Kemudian kita butuh hosting ya. Hosting ini adalah tempat menyimpan file dan database toko online kita. Ya, jadi misalnya kita ingin menempatkan file itu di mana, ya kita perlu namanya hosting. Nah, kedua ini secara default itu harusnya berbayar ya, tapi jangan khawatir, di seri ini kita akan menggunakan yang versi gratis ya, karena teman-teman saya yakin wah kalau untuk pelatihan cukup yang gratis dulu gitu. Nanti kalau misalnya ingin serius itu bisa di-upgrade ke yang versi untuk berbayar ya, jadi seperti itu. Analoginya seperti ini. Jadi antara hosting dan domain adalah kalau saya membayangkan ya hosting itu tempatnya ya. Jadi kita misalnya butuh data filesnya ya, furniture-nya dan lain sebagainya. Kemudian untuk nama domainnya adalah alamatnya. Makanya alamat itu tidak boleh double ya. Alamat tidak boleh double. Tapi kalau hosting boleh satu tempat dua alamat kan boleh ya. Jadi misalnya satu coupling dibikin dua rumah gitu kan boleh ya. Tapi kalau alamat itu tidak boleh sama. Makanya nanti ketika kita membuat sebuah domain ya memang harus dibuat seunik mungkin ya, jadi harus berbeda. Makanya nanti ketika kita akan membuat, kalau ada yang sama secara sistem nanti tidak akan diterima seperti itu ya. Nah, untuk membangun toko online-nya nanti kita akan menggunakan tadi saya sampaikan adalah platform online yang gratis ya. Jadi kita akan menggunakan namanya Zero Web Host ya. Jadi ini adalah kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan Zero Web Host ya. Jadi ketika kita ketikkan alamat tadi ya, yang Zero Web Host ini, maka
tampilannya nanti seperti ini. Ya, jadi ada 00 host, dan di sini disebutkan ada free web hosting. Tapi dia ada versi berbayarnya. Nanti kalau yang gratisnya seperti apa kan kita lihat. Ya, kita coba get started. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk pricingnya, ya, perbedaannya. Kalau yang gratis seperti apa, kalau yang berbayar seperti apa. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk serial ini atau tutorial kali ini kita menggunakan yang gratisnya, yang free ya. Nanti di sana kita hanya bisa bikin satu website ya. Kalau dulu bisa bisa tiga, sorry. Dulu bisa 3, tapi sekarang hanya bisa 1. Ya, ini kayaknya diturunkan oleh 00 host. Kemudian disk space-nya dulu itu 1 GB ya, tapi sekarang tinggal 300 MB. Ya, tapi saya rasa untuk pengembangan kali ini cukup lah ya. Untuk hanya latihan saya rasa cukup. Tapi kalau misalnya ingin beli, silahkan di sebelah-sebelahnya ada ini harganya. Bayarnya per bulan, tapi nanti biasanya bisa dibayar per tahun gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan sign up atau pendaftaran di website ini, dan nanti saya tidak akan mencontohkan bagaimana untuk pendaftarannya, tinggal klik sign up tadi, dan saya tidak akan memberikan contoh untuk pendaftarannya. Karena apa? Karena saya sudah memiliki akun di situ. Ya, jadi saran saya teman-teman silahkan bisa menggunakan Google ya. Login dengan menggunakan Google dan gunakan akun Google teman-teman yang aktif, itu bisa digunakan. Tinggal kita klik login with Google ya. Saya coba login. Setelah melakukan pendaftaran tadi ya, teman-teman nanti perlu melakukan verifikasi email ya. Jadi nanti makanya tadi saya sarankan untuk menggunakan email yang aktif ya untuk mendaftar, yang menggunakan sign up tadi ya. Jadi gunakan email yang aktif, kemudian nanti akan dikirimkan verifikasi email, sehingga nanti akun dari teman-teman sudah aktif gitu ya. Jadi jangan lupa verifikasi email. Jadi begitu sudah membuat dengan email tersebut, maka akan dikirimkan verifikasi oleh 00 web host gitu ya. Nah, ini saya sudah login ya. Jadi tampilannya nanti tampilan awal kurang lebih seperti ini begitu sudah login. Jadi di sini ada iklannya ya. Nah, tadi makanya karena gratis, jadi memang akan banyak iklan. Jadi bersabarlah, nggak masalah. Ya, jadi untuk latihan oke lah, nggak masalah gitu ya. Kita akan banyak iklan di sini, tapi tidak begitu masalah. Nah, target kita hari ini adalah kita akan mendapatkan hosting dan domain. Ya, target kita pada pertemuan ini adalah mendapatkan hosting dan domain. Secara sistem untuk hosting kita sudah dapat, ya, sudah mendapatkan. Nah, yang ingin kita tambahkan nanti itu adalah domainnya, ya, domainnya akan kita tambahkan. Nah, jadi teman-teman bisa klik di sini ada buat situs baru, ya, klik buat situs baru. Nah, silakan dibuat situsnya. Jadi di sini ada nama websitenya, kemudian ada passwordnya. Nah, jadi saran saya website server nama websitenya silakan bisa digunakan yang seunik mungkin. Misalnya saya tambahkan di sini MHD Shop misalnya. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa belakang-belakangnya ini nanti akan misalnya mhdshop.00webhostapp.com. Nah, jadi ini adalah alamatnya yang akan kita gunakan ini. Nah, ini bisa menggunakan password yang ini, yang penting ingat ya. Passwordnya bisa yang penting ingat. Ya, jadi saya akan buat password yang lain karena saya tidak mungkin ingat dengan kode-kode yang tadi ya. Semoga tersedia. Nah, semoga tersedia. Ini dulu kalau tidak salah pernah saya gunakan. Kita coba dulu buat ya. Jadi teman-teman masukkan nama websitenya aja. Misalnya saya menggunakan di sini MHD Shop misalnya. Kemudian passwordnya apa? Teman-teman untuk nama ini boleh bebas apa aja, tidak masalah ya. Kemudian saya coba buat. Nah, di sini kalau misalnya sudah ada dengan nama itu, website lain sudah menggunakan alamat tersebut. Nah, jadi silakan kalau misalnya tidak tersedia, pakai nama yang lain ya. Misalnya saya ganti. Nah, saya ganti ini misalnya.
Nah, sepertinya ini tersedia. Oke. Nah, pada tahap ini ya, website kita sudah ada ya, domain dan hostingnya sudah ada. Ke situs kita, kembali ke situs saya ini, dan alamatnya ini teman-teman ya. Jadi alamatnya di sini. Misalnya saya klik ini. Nah, jadi tampilannya sudah siap. Di sini ada tampilan hooray, your free website has been started. Yang penting sudah sampai di sini. Ini berarti website kita sudah siap ya, sudah jadi. Nah, jadi nanti untuk pertemuan kali ini targetnya sampai di sini dulu ya. Yang penting ada hosting dan domain dulu ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk instalasi dan lain sebagainya akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang bermasalah, silakan bisa di kolom komentar atau nanti di komentarnya di Google Classroom, atau bisa langsung ke japri ke saya gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.